Jadi supir yang masuk, ini gerbang utama kita. Supir yang mau masuk pasti melakukan checklist di namanya checkpoint. Ini namanya checkpoint. Nah, kalau untuk karyawan naik sepeda motor, ini jalurnya dia sama orang, Pak. Dan ada prokes. Nah, di situ ini pos satpam kita. Ini ruang pengurus kita. Ayo kita lihat. Ini ini para supir menunggu. Ini kantin kita, gitu. Kantin kita yang kita siapin. Nah, ini ruangan pengurus, benar nggak? Nah, kantin ini kita buka sampai jam 12 malam. Nanti jam 12 malam lagi dilanjutin dengan kantin yang situ. Jadi kita bagiin rezekinya. Makanya kami juga ada selalu bendera itu selalu menjadi bahwa kita adalah perusahaan Republik Indonesia, gitu loh. Makanya karyawan kami pun di bajunya selalu ada merah putih, benar. Nah, itu ada logo dari MST juga, bendera juga kami ada K3, benar. Kami mau persiapin ini semua, gitu loh. Nah, di atas itu ini ruangan GPS kita bersama pimpinan garasi. Nah, gitu. Ya. Untuk monitoring. Nah, di situ ada dapur untuk pencuci-cucian itu untuk sepeda motor para supir, gitu. Nah, mari kita jalan ke belakang. Jadi mobil kita ini seperti ini yang diharapin pemerintah. Yang tadi saya sampaikan, ini tronton untuk muat 40 feet. Nah, ini dia. Ini yang harus dibenarkan. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Ankle pakai 40 feet ini suatu yang salah. Yang benar adalah seperti ini. Kepalanya tronton untuk muat 40 feet. Nah, lebih benar lagi jika ini harus pakai rangka. Kita pakai semi trailer lantai. Nah, harusnya ini nggak salah. Ini tapi ini penggunaannya nggak boleh kontainer, harus untuk curah. Seperti muat jumbo bag, beton, semen itu harus pakai lantai. Nah, gitu. Mari kita jalan. Nah, supir kami itu salah satu itu selalu memakai bendera merah putih. Nah, kalau khusus di pool ini bisa menampung berapa? 120 unit kita. 120. Iya, sesuai miliknya MST. Untuk wilayah Surabaya ya. Nah, kami selalu rapi. Jadi mereka nanti keluar ada melakukan checklist. Checklist masuk, checklist keluar. Nah, biar tanggung jawabnya para supir itu jelas gitu loh, benar? Ya. Dia membawa kendaraan bagus dari garasi, harus juga balik. Nah, jika ada terjadi sesuatu, langsung akan berita acara klaim gitu loh. Nah, kami didik mereka untuk bertanggung jawab atas milik punya perusahaan, karena mereka adalah mitra kerja kan, gitu Mas. Nah, dan ada training juga. Ya, kami selalu. Jadi kita cara rekrutmen supir itu dari awal kalau di PT Mega Tama ini divisi angkutannya, pertama supir kita jarang bisa mengambil dari perusahaan orang lain, yang artinya lepasan dari PT lain pindah ke kita susah. Karena apa? Pola mereka kan pola nyaman di sana, belum tentu cocok di kita. Kita rekrutmen adalah dari tukang ban. Dari tukang ban itu ada dua jalur. Satu jalur dia menjadi mekanik, kedua karirnya menjadi supir. Nah, kalau dia dari supir, dia harus belajar menjadi mobil dari kecil dulu. Mobil storing kita bilang, mana? Mobil yang untuk mengantar tim mekanik untuk perbaikan di jalan. Nah, habis dari tim storing, kita buatin SIM. Untuk dia mengajukan SIM, kita buatkan itu B2 umum, benar? Untuk sesuai dengan kendaraan kita, kendaraan khusus kan. Nah, itu baru mereka dilatih untuk maju dan mundur untuk parkir. Nah, selesai itu mereka udah bisa, kita jadikan mereka tim repo. Tim repo itu mengambil kontainer-kontainer kosong seperti ini. Nah, di depo dibawa ke garasi, benar. Nah, tujuan mereka untuk pengenalan, mengedukasi mereka tahu tempat-tempat namanya depo-depo, benar. Nah, setelah itu baru kami serahkan untuk mereka berpasangan tandem istilah kami, benar, dengan temannya dia yang udah pengalaman, baru mereka menjadi supir trailer untuk bawa ke pabrik-pabrik yang kita kerjasama dengan kami. Nah, artinya dari MSC udah menyiapkan tim untuk men-training. Iya, kita siapin, benar, kita siapin, benar. Jadi di sinilah mereka melatih. Tujuan mereka sebagai supir tuh harus bisa buka ban minimal, benar. Makanya harus jadi tukang ban dulu, benar. Nah, jadi nggak manja. Mulai dari basic dulu. Basic sekali. Nah, ini kita bisa bersama-sama sebelum ke ruang kerja saya, kita bisa lihat. Nah, di sini tempat parkir ekor kita yang di petal gandeng 20 feet, benar. Nah, di sini. Nah, ini tempat perbaikan kepala kita. Nah, kepala trailer itu di sini pengecatannya.
Nah, di blok M1, M2, M3 ini tempat perbaikan kepala. Itu bisa kita lihat proses lagi perbaikan-perbaikan, pengecetan kabin. Nah, nih perbaikan kabin. Nah, ini pengecetan prosesnya. Ini pengecetan mulai. Nah, pengecetan. Ini perbaikan sasis trailer. Nah, yang dimana udah kalah kita perbaiki. Nah, gitu. Kami punya juga ini adalah B3 TPS kita. Nah, yang udah terkoordinat tempat penyimpanan sementara limbah B3. Bentuk limbah B3-nya apa saja? Ini sesuai dengan peruntukannya. Bahwa di sini ada namanya cairan mudah menyala, ada beracun, ada padat mudah menyala, ada corrosion. Ini yang menentukan bukan kami. Yang menentukan ini adalah dari pihak KLH. Nah, setelah mereka meninjau, kita buat AMDAL, mereka selidikin apa aja. Contoh, yang beracun, yang mudah menyala ini adalah oli di sini. Ya. Yang mudah corrosion ini ada aki. Nah, yang beracun seperti barang-barang saya kurang tahu apa ini seperti tinta ataupun itu kan beracun, nah, bolam lampu benar. Nah, padatan mudah menyala itu juga mungkin berupa filter-filter solar itu, ya itu mudah menyala kan karena udah kena solar, kena ini gitu loh di sini. Nah, ini standarnya kita B3 ya kita. Nah, ini tempat-tempat parkiran tim mekanik kita. Nah, tim mekanik kita gitu loh. Nah, ini tim mekanik mereka, kita lindungi juga sepeda motor mereka juga nggak kepanasan gitu loh. Di sini ada yang selalu monitor. Nanti ini ditutup, nanti kalau dibuka nanti dicatat di sini, Pak. Ini ada yang jaga, nanti duduknya di sini gitu. Ini proses yang udah hampir selesai gitu, Mas. Habis pengecekan gini, ini kan propos kayak gini nih, lihat. Ini kita ganti semua, Pak. Nah, diganti semua, benar nggak? Nah, gitu loh. Soalnya kalau nggak dirawat ini membahayakan, benar nggak? Gitu? Nah, kita kembalikan dinormalisasi lagi. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, setelah udah proses kan, ini udah standar kita udah lurus semua, udah rapi, benar. Nah, nanti ini tromol-tromol akan dibuka, gitu loh, semua. Nah, ini teman-teman tukang ban untuk mengganti ban. Nah, gitu. Di sini prosesnya semua, Pak. Semua Ini skill awal, Pak ya? Ya, ini mereka dari sinilah nanti mengarah. Ada dua jurusan yang mereka tempuh karirnya. Sebagai supir nantinya atau sebagai mekanik. Oke. Nah, skillnya terlihat di mana? di sini nanti dilatihnya. Benar, terlihatnya di sini. Nah, ini proses pengecetan udah, Mas. Nah, mulai pengecetan. Ini habis direkondisi, ya toh? Nah, mulai dirapikan, dicat. Nah, itu juga ada kamar mandi yang kami buatin juga, ya toh. Nah, itu tempat tinggal dari tim mekanik kita. Nah, ini kita rapiin, kita udah total semua. Nah, ini gudang file kita untuk administrasi kita. Nah. Ini gudang oli baru kita, Pak. Stok oli kita. Stok aki baru di sini. Proses pengecasan itu di sini, Pak. Ini ruangan pimpinan kendaraan. Pimpinan kendaraan di sini. Ini tempat servis kepala trailer, Pak. Di sini tempat servis semua. Mobilnya dan turun mesin seperti ini, di sini perbaikannya semua, Mas. Nah, itu ada axle yang rusak, kita perbaiki. Hasil pengamatan kita baru kita bongkar, benar nggak? Karena ada gangguan, benar nggak? Gitu. Nah, ini gudang spare part kita. Nah, ini gudang spare part kita, gitu loh. Nah, oke, mari.
Ini kita punya gudang ban. Gudang ban. Di sini ini tempat kendaraan direksi. Nah, nanti kita ke ruang kerja saya di atas. Nah, Termasuk vulkanizer atau kita jadi memakai dua jenis ban. Satu ban SNI standar nasional Indonesia yang original kita untuk di kepala. Nah, untuk ekor trailer semua kami pakai vulkanisir yang dingin, kategori dingin gitu loh. Nah, ini yang kita lakukan. Kenapa kami dulu awalnya kami semua memakai 100% pakai original. Tapi dengan prosesnya waktu kita baca undang-undangnya diperbolehkan untuk memakai vulkanisir, kita pakai. Yang tidak diperbolehkan adalah di steel. Nah, kami merubah untuk yang ekor kami pakai semua yang namanya pakai vulkanisir. Gitu. Mari kita naik ke atas. Jadi kami juga mensiapin di sini ada musola di belakang untuk karyawan yang di belakang, yang di depan, yang di depan. Itu mobil storing kami itu. Nah, contoh kami punya yang merah itu? ya merah. Itu kita punya mobil storing itu ada 4. Satu Grand Max pickup, yaitu satu L300 pickup, cold diesel box, satu lagi Elf Isuzu Elf yang ankle. Nah, tergantung kapasitas besarnya. Gitu. Yang terjadi di lapangan ketika ada problem apa Pak? Storingnya sampai harus ada. Kita selalu yang paling banyak masalah itu adalah satu, kalau kita storing adalah di mana ban itu meledak. Oke. Nah, kadang-kadang udah diganti di tengah jalan oleh supirnya, bannya meledak lagi. Nah, kenapa ban itu meledak? Kemungkinan karena cuaca. Cuaca kita selalu panas, benar nggak? Nah, terus supir tidak mengotor waktu breaknya, benar nggak? Gitu loh. Kedua juga, masalah storing itu terjadi jika aki. Nah, memang akhirnya ini kualitas aki kita kurang itu bagus. Banyak sering drop gitu loh. Tiba-tiba nggak bisa starter lagi, benar nggak? Gitu. Mari kita masuk, Mas. Ya. Ini ruang kerja saya, Pak. Selamat datang di ruang kerja saya, Pak, di MST. Ya, terima kasih Pak. Ingat tadi sudah kita diajak keliling ke Mega Samudra Tama ya Pak. Ya. Menariknya ini kan sebenarnya sudah berdiri sejak 91 ya Pak. Ya. Dengan 4 layanan. Mungkin sebelumnya bisa ceritakan awal mula berdirinya perusahaan ini. Oke, jadi gini, awal mula dari MST itu kita berdiri tahun 91. Nah, mulai 92 kita mulai boleh katakan berkembang dengan pesat. Oke. Nah, dari tahun 92 terus berkembang, ya toh. Kita punya divisi dulu hanya bahasa dulu adalah MKL, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, yang aliasnya adalah namanya sekarang ngetrennya adalah PPJK. PPJK ya. Atau sekarang dikatakan Custom Clearance bahasa Inggrisnya, benar nggak? Nah, awalnya kami hanya sebagai EMKL. Nah, terus berkembang sampai tahun 98, 97 tuh volume kami semakin drastis naik ya, benar? Nah, di mana kami sering tanda petik dibohongin oleh pengusaha truk. Di mana kami selalu dijanjikan, udah kita kan rame ini, udah kasih duit dulu, bayangin DP dulu kita kasih dulu, biar udah dapat truk untuk ngangkut kontainer kita, karena kita kan berurusan dengan beberapa pabrik, bener nggak? Saat itu kayak begitunya, bener nggak? Nah, akhirnya saya berpikiran 98 tuh pas boomingnya waktu Krismon, bener nggak? Loh, kalau kita nggak punya tracking sendiri, kita akan capek, bener nggak? Akhirnya saya menghubungi beberapa rekanan kami, vendor-vendor tracking itu, mereka takutin saya. Lo paling nggak mau invest ya? Ngapain invest? Nanti banyak pencuriannya, kayak banyak ditukar, kayak bla bla. Pokoknya ada perasaan tanda petik yang saya dapatkan bukan untuk memberi saya tambah semangat, tapi mereka takut menjadi kompetitor mereka lagi, bener nggak? Nah, mereka akan merasakan kehabisan jatah, bener nggak? Untuk menjadi vendor kami lagi kan, nah. Terus saya belajar, untuk apa kalau saya harus memberikan dia DP, terus saya tetap dicapiin gitu loh. Artinya dicapiin gini, kita udah kasih DP, mobil kita nggak dikirim, tapi kasih ke orang lain, kan lucu, bener nggak? Dia dapat kiri kanan dapat duit gitu loh. Itu waktu boomingnya tracking. Akhirnya saya investasi bukan di tracking waktu itu, sempat kali ngobrol, tapi saya investasi buat tambak di Sumbawa. Kami punya tambak juga ada 20 hektar di Sumbawa. Saya berangkat ke Sumbawa, saya juga orangnya yang selalu berpikiran bahwa saya pasti bisa.
Itu yang saya tanamkan. Termasuk salah satu yang saya tanamkan di sini adalah kita punya tagline, yes I can. Ya, kami bisa. Pasti bisa. Nah, itu yang saya tanamkan. Nggak ada lagi orang yang nggak bisa. Nah, itu yang saya bawa ke Sumbawa. Saya buka tambak, berhasil. Terus istri saya bilang, kalau kamu di Sumbawa berhasil, di sini malah nggak ada yang berhasil. Kenapa? Kita keteteran terus ini masalah tentang vendor. Kamu kan udah pernah sampaikan kepada para vendor kan bahwa kamu mau buat, benar nggak? Ya. Ayo kita mulai, benar nggak? Nah, itulah akhirnya saya tutup tambak saya yang udah jalan itu. Saya kembali tahun 2000 ke sini untuk membeli 3 unit dulu mobil. Nah, Itu aset pertama. aset pertama kami itu mobil masih ada itu. Salah satu yang itu namanya BT gitu. Nissan BT gitu. Itu masih kita belum jual itu. Usia udah 22 tahun itu Mas, benar. Dan masih sebagai ikon kita lah bahwa dari situlah berkembang menjadi 120 unit. Nah, dari situ tahun 2000 itu kita beli 3 unit. Nah, benar nggak? Nah, kita beli, berkembang, terus mencapai sampai titik trailer kami 120 unit trailer. Benar nggak? Itu yang kami kembangin. Benar nggak? Nah, mulai 2013 itu puncak kami membeli unit. Nah, setelah itu kami melihat kalau kami beliin terus ini, benar nggak? Sedangkan nggak menjadi sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Pemikiran kami waktu itu gini, banyak aset kita yang nggak jalan. Karena di mana banyak supir yang udah kelihatan mulai jenuh dengan unit semakin banyak. Nah, akhirnya kita berpikir bagaimana kita mengefisiensi unit yang ada, tapi dengan cara muatan semakin banyak. Itu yang kita berpikir. Nah, akhirnya kita membuatlah suatu sistem. Nah, yang mana kita harus bantakan kata-kata teman yang awal itu, oh akan terjadi pencurian atau gini. Itu mulai kita menghindarin semua, Mas. Nah, kita toto dengan sistem. Nah, makanya disitulah ada sistem katanya MST yang super ketat. Nah, kita belajar. Dari situlah kami bisa berkembang menjadi unit semakin banyak. Gitu, Mas. Artinya palingnya ini pendiri awal ya? Betul. Merintis sendiri gitu, Mas? Betul. Bukan kami dari orang tua, enggak. Semua dari kemauan kerja keras kita. Mana? Sampai kami bisa punya kantor cabang di Semarang, di Jakarta. Benar? Dan terakhir ini kita lagi akan buka cabang di Batam. Nah, karena pemikiran saya, kenapa orang tanya, kenapa harus di Batam? Nah, kemarin waktu saya jalan-jalan, saya kan selalu studi banding kalau jalan-jalan. Nah, saya melihat, loh, peluang Batam ini kan gila. Gilanya kenapa ya? Saya lihat ekspor dan import memang pusatnya di situ semua. Nah, semua pakai kontainer, enggak? Makanya kami berpikiran saat itu langsung kita putusin, udah, kita harus buka kantor cabang yang keempat ini di Batam. Nah, program pertama kami adalah di Surabaya, Jakarta dan Semarang. Kenapa? Karena satu pulau itu harus kita ikat jadi satu kesatuan. Benar nggak? Kita udah ada di timur, kita udah ada di barat, kita juga harus ada di tengah. Nah, kenapa kita mutusin Semarang? Semarang. Mobilnya ini sudah selesai balik. Kenapa kami tentukan di Semarang? Karena Semarang adalah sebagai tengah-tengah dari Pulau Jawa. Suatu saat kita sekarang banyak importir kita yang minta diturun di Tanjung Mas. Nah, lebih dekat ke Jakarta. Nah, saatnya kalau dia mau ke Surabaya juga lebih dekat karena posisi di tengah kita putusin. Nah, memang sebelum ke Batam pemikiran saya harus buka di Kalimantan. Satu di Balikpapan, yang kedua di Makassar. Tapi lebih duluan nanti kita ke Batam dulu. Malah yang paling ujung langsung udah. Karena dengan perbatasan dengan Singapura. Karena saya bilang sama anak-anak saya, kita waktunya udah bukan hanya jago di kandang, hanya di Jawa. Kita harus coba udah go internasional. Karena Batam itu termasuk kota internasional, di mana para bangsa ekspatriat itu banyak, benar nggak? Untuk apa kamu sekolahnya udah di Inggris semua, benar nggak? Kalau kamu nggak pakai kesempatan untuk berbahasa Inggris dengan baik, ketemu dengan para bisnismen di Batam. Itu rencana saya. Khusus Semarang ini apa juga ada kaitan dengan makin banyaknya kawasan industri di sana? Salah satu itu, Mas. Makanya kami melihat peluangnya, karena apa? Banyak kawasan industri tumbuh seperti jamur di musim hujan. Kenapa? Karena memang pemerintahan Provinsi Jawa Tengah ini di bawah kepemimpinan Pak Ganjar ini kan memberi peluang, dan harga daripada UMR kan sangat murah seluruh Jawa. Gitu, Mas. Benar nggak? Bayangin di ibu kota Semarang ya, ibu kotanya cuma 2.200.000 lebih kan, nggak salah. Benar nggak? Nah, saya tanya di Kendal berapa? Di 1,9, 1,7, benar nggak? Contoh, jadi semua orang berbondong-bondong sekarang yang padat karya, larinya pasti di daerah Kendal dan Batang. Gitu loh, Mas.
Termasuk juga pabrik-pabrik tekstil yang pakai tenaga orang, pabrik sepatu sudah lari ke sana semua. Nah, kalau kita bicara Jawa Timur, yang sekarang yang padat karya dilarikan bukan di Surabaya lagi, Pak, Gresik dan Sidoarjo, karena udah mahal. Jadi padat karya dilarikan kepada Nganjuk, karena Nganjuk itu paling murah, di Surabaya masih 2 koma, bener nggak? Nah, dibandingin yang lain-lain, bener nggak? Nah, kayak Lamongan juga, kenapa nggak bisa bersaing dengan Gresik? Gresik pasti kalah, karena banyak Gresik karena udah UMR-nya udah sama dengan Surabaya, termasuk Sidoarjo, bener nggak? Nah, orang lari ke Lamongan. Nah, cuma Lamongan ini berpikirnya harus hati-hati, Mas. Lamongan ini sifat daripada orang lokal, pribumi orang Lamongan tuh lebih senang bisnismen, biasanya di pekerja. Makanya mereka juga yang buka pabrik di Lamongan juga susah cari tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya dari mana? Dari Bojonegoro, Cepu, dan Tuban. Itu orang sana lebih senang apa? Jual soto ayam sebagai UKM, enggak? Jual pecel lele, jual seafood, kan semua. Coba lihat orang dari mana? Lamongan. Nah, karena di situ kalau menurut saya ada kearifan lokal bahwa mereka jangan jadi pegawai, tapi mereka harus menjadi pedagang, pengusaha. Itu yang saya lihat gitu lah kalau kita bicara Lamongan. Baik, Pak, kembali ke profil dari MST sendiri kan ada 4 layanan, Pak. Perkembangannya sampai memiliki 4 layanan itu di tahun berapa dan sampai hari ini ada perkembangan layanan baru mungkin, Pak? Jadi pelayan kita memang dari awal tuh hanya sebagai yang tadi saya ulangin sebagai MKL. Terus kami bertambah menjadi forwarding. Terus kami bertambah jadi kami rubah namanya, yang namanya MKL itu menjadi custom clearance, bener nggak? Terus kami punya divisi tracking, bener nggak? Yang transportasi. Kami juga punya divisi forwarding karena kami juga punya ocean freight yang kami bisa jual pada customer kami. Yang terakhir kami juga punya namanya project cargo. Nah, project cargo kita tuh kita pernah menghandle yang nilainya itu sampai dengan hampir dengan nilai itu kalau kita sampaikan itu adalah di 80 miliar satu mesin. Nah, itu kepercayaan yang luar biasa yang diberikan customer pada kami, benar? Project cargo yang dimaksudnya muatan yang over dimensi. Betul, over dimensi yang untuk suatu pabrik baru kan, benar? Nah, contoh pabrik baru kadang-kadang kan datangin mesin, benar? Yang mesinnya istilahnya segede raksasa lah, benar? Over dimensi itu, benar? Nah, itu yang kita pernah lakukan. Dan itu rutin, setiap tahun kami pasti mendapat proyek-proyek yang dipercaya hal itu, benar? Makanya kami siapin sendiri unit-unit kami, benar? Kami punya long bed, kami punya U-bed, kami punya dolly, kami punya juga long bed yang lainnya. Tergantung versi, ada 12 meter, ada 16 meter, benar? Semua untuk apa? Untuk mendukung kinerjanya MST. Gitu, Mas. Project cargo menjadi pasar yang menarik dan baru bagi MST, Pak. Ya, itu kata yang paling terakhir kami melakukan. Nah, kami juga punya nanti ke depan ini adalah divisi depo. Divisi depo. Nah, kami lagi mempersiapkan diri, kami ada rencana punya tanah sekitar 4,8 hektar yang akan kami buatkan. Nah, tahun ini juga kami di MST udah membangun namanya Geraha MST. Nah, itu letaknya di Kaliana dengan luasan yang 435 meter persegi tanahnya akan kami bangun sekitar 6 lantai. Nah, sebagai pusat kontrol. Nah, pertanyaan orang-orang, kenapa Geraha MST pusatnya ditaruh di Jawa Timur? Karena kami Surabaya khususnya, kami nggak bisa lupa. Mereka punya histori yang begitu ketat. Sedangkan kenapa yang di Jakarta, di Kelapa Gading menjadi cabang, apapun yang Semarang? Karena memang benar kami buatin adalah cabang. Kebanyakan orang kan akan dipindahkan, benar nggak? Karena kami kan nggak bisa lupa, karena besarnya kita memang awalnya di kota ini, Surabaya, benar? Makanya kami buatnya kontrolnya di sini, gitu loh. Nanti biar anak-anak yang bisa keliling semuanya, benar? Termasuk yang di Batam yang akan terrealisasi tahun ini. Sampai akhirnya melirik untuk depo ini, apakah atas permintaan atau ada memang menarik pasarnya bagi MST? Nah, selain ada permintaan juga menarik. Karena bisnis depo itu menurut saya, kalau manajemennya bagus, sedangkan tracking logika gini, Mas. Tracking ini kan bisnis yang paling susah. Kenapa saya bilang susah? Kita diutangin berbulan-bulan, itu pun masih kita bisa survive dengan manajemen yang bagus. Nah, kenapa nggak seperti depo yang enak, bener nggak? Yang istilahnya nggak ditalangin, tapi kita harus bayar. Setiap kegiatan harus bayar cash and carry. Kalau kamu nggak cash and carry, nggak akan dilayanin, bener nggak? Nah, Pak Lingga, saya punya pasar, saya punya duit, barang saya mau datang. Tolong Pak Lingga urusin dong, sampai barang itu sampai masuk ke dalam gudangnya Pak Lingga. Tinggal saya distribusikan, bener nggak? Contoh, distribusikan kepada Pak Udin. Itu tugas saya. Tinggal Bapak udah datangin barang, Bapak udah bayar biaya masuk, udah Bapak titipin sama saya. Tinggal saya buat tagihan. Berapa lama dari clearance-nya, bener nggak? Sampai datang ke gudang saya, sampai penumpukan di gudang saya, dan sampai terpakai oleh Udin. Nanti saya akan buat tagihan. Itu namanya total logistik, Mas. Jadi Mas tinggal tahu laporan dari Pak Lingga. Oh, mau kapal saya nyandar sekian,
dikeluarin sekian, jasa clearance sekian, jasa trackingnya sekian, nggak? Terus jasa penumpukan selama di gudang saya kan ada saya hitungin nggak? Terus PBM-nya, bongkar muatnya kan nggak? Semua ada kan pakai tenaga orang, nggak? Saya akan laporin semua, termasuk sewa gudang hingga Pak Udin. Contoh Pak Udin ambil dari kontainer itu ada 1000 kontainer, 1000 macam barang, benar? Tapi Pak Udin beli hanya 200. Tadi kan ada stok di saya 800, Pak. Saya juga melapor ke Bapak. Betul. Pak, ini stok Bapak 800. Yang 200 sesuai dengan DO Bapak kasih ke saya untuk saya kirim ke Pak Udin. Saya juga langsung tagih kan. Saya tagih, Bapak bisa nagih ke Pak Udin kan, termasuk biaya pengiriman saya ke Pak Udin. Itulah namanya total logistik. Itu yang akan kita lakukan. Dan arahnya memang ke sana ya? Arah ke situ, Mas. Karena kita harus bisa bersaing dengan yang besar-besar. Kenapa perusahaan asing bisa, perusahaan kita nggak bisa? Makanya kami 100% perusahaan dalam negeri, benar nggak? Dan makanya kami bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau bangsa asing bisa menonton sekecil itu pun, kita juga harus lebih detail lagi bisa mengaturnya, Mas. Karena di total logistik kan macam-macam barang, benar? Ada barang yang termasuk danger cargo, benar? Jadi peruntukan barang itu berbeda-beda. Makanya di kami nanti rencananya itu ada gudang-gudang khusus, artinya yang ini food grade, benar nggak? Ini kimia, benar nggak? Yang ini bla bla bla, benar nggak? Ini danger, benar nggak? Kita akan bagi-bagi, benar nggak? Begitu juga dengan bisnis depo. Karena trial-trial ini yang kita lakukan sampai ini kan kita udah ada, tapi lokasi kita belum kita miliki. Kita masih kerjasama. Sejauh ini masih punya MST, kita punya. Contoh seperti saya bilang, PTA, dia punya dokumen, udah rilis, udah oke SPPB. Tapi Mas, dia punya gudang penuh. Nah, bagaimana kita mensikapin biar belum kena demoris kan? Kita tarik duluan, Mas. Taruh di deponya MST. Kita lakukan hal itu, Mas. Nah, begitu si perusahaan gudang itu mengatakan, gudang saya udah lowong, tolong kirim. Kita tinggal berangkatkan lagi, Mas. Maka kita punya alat berat. Kita punya namanya, kalau untuk MT, kita punya forklift. Kalau untuk yang muatan full, kita punya Kalmar. Kita punya tempat satu lagi, benar. Tapi belum kita miliki, kita sewa, gitu, Mas. Nah, ke depan itu yang harus kita lakukan, Mas. Nah, sekarang tren itu mulai menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kan Bapak juga nggak mau dong kena penumpukan di pelabuhan, kan semakin hari semakin mahal. Karena sifatnya progresif nilainya, benar. Hari ini semua 10.000. Besok apakah 10.000? Enggak, menjadi 2 kali lipat, 20.000. Nah, orang menghindari nilai progresif itu, Mas. Makanya itu yang kita ambil peluangnya di situ. Kita tarik duluan, taruh di depo kita, benar. Dia lebih happy kan. Nah, kita jaga keamanannya dan juga bukan hanya keamanan barangnya, tapi keselamatan barangnya juga kita jaga, gitu, Mas. Tidak kena air, kita udah mikirin hal-hal itu, benar, gitu, Mas. Pak, flashback ke 30 tahun terakhir ini kan maksudnya sebagai perusahaan kan tidak mudah untuk bisa eksis gitu ya. Sementara kita di Indonesia kan mengalami banyak goncangan ekonomi 98, 2008 sampai terakhir ini pandemi. Apakah dari MST merasakan masa-masa itu, Pak? Ini yang saya bilang, alhamdulillah, puji Tuhan, karena sungguh kebaikan Tuhan, benar. Karena kita sebagai umat yang mau bekerja keras. Jadi kan nggak mungkin kita, mohon maaf ya, kita berdoa sama Tuhan, tapi kita melakukan kerja usaha pasti gagal dong. Nah, inilah kita kerja keras di tahun itu, berkatnya berlimpah. Jadi saya tahun 98 nanjak. Pokoknya setiap kali ada masalah nanjak. Termasuk COVID 2 tahun ini. 2 tahun ini kita setiap bulan 3.000 kontainer loh, Mas. Yang kita atasin, bener nggak? Orang lain kan. Bisa kasih gambaran perbedaan mungkin 98 sampai pandemi. Jadi kita dulu masih dengan kapasitas kita lebih kurang tahun 98 tuh naik di sekitar masih 1.000 tius lah, Mas, kita sendiri selama waktu 1 bulan, enggak? Dengan kegiatan tahun 2000 kita udah punya taking, kita udah di 1.000 lebih, Mas, tius per bulan, enggak? Yang kita angkut ritasinya, Mas, enggak? Ya, terus habis itu tahun 2000 tepatnya mulai dari 2005 ke atas sampai 2005 kan juga kita mengalami krisis juga, benar nggak? Secara global, benar nggak? Terus 2014 juga mengalami krisis, benar. Itu semua kondisi itu membuat kita bertambah terus, Mas. Jadi volumenya naik terus. Hingga hari ini kita sudah di 3.000 ritasi yang kita lakukan. Orang tanya, kok bisa segitu banyak? Contoh, satu hari kita bisa melakukan yang impossible menurut orang. Satu hari itu bisa 3 rit. Nah, Bapak bayangin bagaimana trailer itu satu hari bisa 3 rit, udah nggak mungkin kan? Nah, tapi di MST bisa dimungkinkan. Saya setuju. Ini kata Tuhan sendiri, tidak ada yang tidak mungkin. Asal manusia mau bekerja keras. Akhirnya dimungkinkan dengan kerja keras kita. Contoh, pagi kita melakukan, jadi kita start dari hari ini, contoh, benar nggak?
kita udah kontennya udah siap kan, kita langsung ke satu customer kita yang kita tahu ini dia eksposnya cepat, kita supply dia 2 jam udah balik Pak, dia isi 2 jam langsung balik ke pelabuhan. Mana dari pelabuhan kita turunin, kita balik lagi, nggak lagi ke depo, kita ambil lagi di deponya kita yang udah kita siapin. Ini rate kedua, sama lagi, kita tahu prosesnya kan juga cepat di pabrik yang itu, dia isi lagi 2 jam, perjalanan lagi 1 jam lagi, sampai lagi di pelabuhan. Ini rate yang kedua. Rate ketiga bagaimana? Dia kan udah balik kan agak sore, udah malam, kita ambilkan dia import ke pelabuhan. Begitu dia taruh di pelabuhan, ekspornya sekali dia canting yang import. Dapat 3 rate, udah benar nggak? Langsung dia menuju ke happy. Everybody happy kan? Supirnya happy 3 rate, kita dapat juga 3 rate. Benar nggak? Satu mobil lo bayangin, benar. Nah, kita sampaikan sama supir, kamu kemitraan kerja, kalau kamu mau dapat bekerja, kamu harus disiplin. Kalau kamu disiplin, produktivitas akan tinggi. Itu tuh kuncinya saya selalu sampaikan. Nah, tolong kerjasama, benar. Nah, PT lain kenapa? Nggak bisa, pengusaha dijajah oleh supirnya, Mas. Apa kata supirnya? Wes pokoknya aku kalau wes capek, wes nggak. Di sini kita nggak. Kalau kamu capek, silakan kamu istirahat. Kita berikan 5 jam. Setelah itu harus ada berangkat. Kamu sakit, di sini bukan rumah sakit, mohon maaf, benar nggak? Kenapa saya bilang bukan rumah sakit? Ya memang di sini MST, benar nggak? Rumah sakit ya silakan kami antar kalau kamu sakit, benar nggak? Ya kami antar ke rumah sakit, ke klinik, istirahatlah di situ. Karena apa? Kalau dia bilang, dia katakan dia sakit, supir ini Mas, tapi dia tidak melakukan pekerjaan, temannya kira-kira mau nggak mengerjakan sesuatu? Pasti alasan toh, benar nggak? Akhirnya apa? Efek dominonya jelek. Nah itu, pasti itu. Loh, contoh, Mas Udin supir MST, ngaku sakit, padahal nggak sakit, tapi nggak kerja. Kira-kira Mas yang di belakang mau nggak ambil kerja aja dia? Pasti nggak mau, karena Udin nolak, karena apa? Pekerjaannya menurut Udin kan nggak enak. Pasti Mas juga bilang nggak enak kan? Nah, makanya kami sampaikan, kami di MST ada pekerjaan nggak enak, ada pekerjaan enak, kami tetap ambil. Begitu juga terusannya, para supir sebagai mitra kerja, ya harus ambil. Kan nggak mungkin terus Pak Udin saya kasih yang nggak enak terus, benar? Kita rolling. Benar, besok Pak Udin yang enak, benar nggak? Nah, makanya kami sampaikan kepada teman-teman driver di sini sebagai mitra kerja, ayo kita yang atur. Jangan kamu ngatur manajemen. Kalau kamu atur, nggak akan ada hasilnya, benar nggak? Dan kalau kamu bisa ngatur saya, karena kamu lebih kaya daripada saya dong, secara nilai materialnya, benar nggak? Lu kamu supir, benar nggak? Nah, makanya kita yang atur, benar nggak? Makanya kami bisa berhasil, Mas. Itu salah satu, Mas. Kalau untuk sampai hari ini total aset yang dimiliki MST Pak, mulai dari armada, pool, ya kami ya boleh katakan berbanggalah bahwa kami punya aset, udah cukup lah kami punya di Batam, benar, punya kantor di Jakarta. Tapi kalau kami bilang rupiah kan nggak pantas lah, benar nggak? Tapi kami juga punya di Kendal, kami juga punya di Semarang, benar? Dan kami juga punya garasi yang Bapak datangin hari ini, benar nggak? Ya. Nah, gitu Pak, benar nggak? Gitu loh. Memang cuma divisi yang ada trackingnya, memang sementara hanya di Surabaya. Nanti akan jadi besar ada di Kendal. Kendal itu akan menjadi besar bagi kita, karena dia akan support ke barat dan ke timur, benar nggak? Kalau dari Surabaya ini kan hanya mensupport yang di Surabaya dan sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur aja, Mas. Kita nggak pernah ke istilah ke barat, benar nggak? Ke Jakarta tuh nggak pernah. Kami merasa ribet, lintas provinsi itu ribet nggak kalau terjadi sesuatu hal itu, benar. Nah, kami lebih happy, makanya kami buatnya sistemnya terpecah-pecah. Nanti pool Jawa Tengah bertanggung jawab pada Jawa Tengah, gitu, benar. Gitu, Mas. Jadi yang Semarang nanti mengambil dari Kendal kita rencananya. Dengan rencana bisnis yang begitu banyak, artinya Pak Lingga sudah mempersiapkan secara anggarannya, Pak, dananya gitu, Pak? Ya, kami selalu memang, kami setelah jujur, setiap kami punya dana yang lebih, kami pasti investasi berupa tanah, benar nggak? Dan kami selalu juga di backup sama bank. Nah, bank kenapa datang bersama kami selalu? Karena dia tahu ini perusahaan yang berkembang dengan baik, benar. Dan kami selalu sampaikan pada customer kami, termasuk juga para vendor, kita ngutang Anda, kita kerjasama dengan Anda tetap tenang, tidur dengan nyenyak. Biarlah kami yang bekerja. Kepercayaan itu yang kita pegang. Makanya kita tidak punya satu pun di benak kami berpikiran untuk ngerjain orang. Nah, contoh dalam proses biasanya, proses kami boleh katakan dapat kredit 60 hari atau 90 hari, kami sampaikan, nggak usah khawatir. Jika kami nggak ada duit, kami sampaikan pada manajemen Anda, tolong di hold dulu, benar. Kita belum bisa buka giro, benar. Contoh hal itu, kita selalu terbuka, Pak, benar. Karena bisnis ini kan selalu up and down, benar. Kita mau bagus, tapi kan kadang-kadang supplier kita juga lelet, benar, pembayarannya, benar. Nah, tapi kita sendiri punya komitmen untuk melayani para supplier kita, mitra kerja kita, yang juga punya kredibilitas bagus, Mas. Benar. Kita juga nggak sembarangan. Contoh,
Mas Ubin dari satu PTA datang ke tempat kami nih, contohnya, Pak, saya minta mobil dong. Kami nggak langsung sebenarnya memberikan. Tapi PT lain kan langsung berikan, padahal nggak jelas Pak Udin siapa, benar nggak? Akhirnya Pak Udin sering, tanda petik loh, ngemplang, benar nggak? Seenak itu mereka, karena terlalu gampang dipercaya. Di kami nggak. Kami harus begitu Pak Udin datang, ngobrol dengan kami ke manajemen, tim kami sambil datang langsung cek lokasi Pak Udin di mana. Dan juga minta legalitasnya, Mas. Nah, karena penting bagi kami, biar menghindar Saudara Udin ini tidak mengerjain kita besok-besoknya, benar nggak? Nah, minimal kan dengan legalitas kita bisa belajar, oh iya memang PT-nya berdiri. Karena banyak orang kan, mohon maaf, kartu nama gampang hanya buat kartu nama. PT Morat Marit, contoh, benar nggak? Direkturnya Pak Udin, benar nggak? Asetnya nggak ada. Ngontrak rumah, benar nggak? Ataupun kartu namanya abal-abal, benar nggak? Hanya alamatnya yang nggak jelas. Karena yang penting kan HP sekarang, benar nggak? Nah, kami tidak mau. Hanya sekedar sampai pembicara di HP, benar nggak? Kami mau mereka harus kami datang ke kantornya, benar. Jadi kita punya tim untuk survei. Tim kami survei itu nggak seperti orang datang bertanya pura-pura datang situ, benar, main melihat aktivitas kantornya berjalan nggak? Kadang-kadang yang abal-abal kan nggak ada kantor, nggak ada pegawai, benar nggak? Kami juga tetap nggak mau tahu. Kita lebih bagus konvensional, hati-hati, biar hingga kami berdiri 30 tahun ini tidak pernah dibohongin orang. Betul, betul. Kami sangat hati-hati, Mas. Termasuk juga mau rekanan kerja kita. Kalau kita lihat, mohon maaf, kita membedakan sesuatu perusahaan ini kecil atau besar, nggak. Kita juga harus safety dong, benar nggak? Karena kita juga ngutang pada vendor kami, banyak loh supplier-supplier kami yang hidup juga tergantung daripada kami. Begitu kami dikemplang kan efek domino juga ada ke mereka, karena makanya kita juga nggak mau tanda petik dikemplang gitu, Mas. Terkait sumber pendanaan untuk expand ini kan ada tren baru Pak, untuk misalnya cari dari IPO. Apakah MST tertarik untuk itu? Kami ada pemikiran ke situ, cuma setelah hasil diskusi kami dengan anak-anak belum inginkan, karena kita merasa tanda petik dijajah, benar nggak? Okay. Kita sebagai owner, sebagai founder, sebagai owner kok dijajah sama investor yang baru bergabung dengan kita, kan pasti nggak gampang, Mas, benar? Kita harus ditoto gini-gini. Selama kita masih nyaman kayak gini, saya rasa nggak. Tapi mungkin planning nanti anak saya ke depan, saya nggak tahu ya. Namanya orang kan bisa berubah. Betul. Apa yang nggak mungkin sih, benar nggak? Baik. Gitu. Tahun 2019 kan dari MST kan mendapatkan juara 3 dari Kementerian Perhubungan, Pak. Betul. Angkutan barang terbaik itu ya? Iya. Itu bisa jelaskan, Pak, itu juara di lomba apa itu? Jadi gini, kami waktu itu adalah satu acara, ya toh, dari, nggak tahu itu hari ulang tahunnya Dinas Perhubungan, kayak benar nggak? Nah, mereka buat satu acara di mana ada penghargaan kepada satu pemerintah yang terbaik dalam pengelolaan lalu lintasnya, benar nggak? Nah, termasuk kami waktu itu di dalam tracking, kami juga disuruh ikut serta. Ya, kami ikutin, benar nggak? Nah, ya memang tujuannya kami ingin tahu untuk mengukur, ya toh, bagaimana sih kelayakan MST ini, benar? Nah, akhirnya kami bersyukur, puji Tuhan, kami dapat dalam skala, benar nggak? Nah, nomor 3, benar nggak? Untuk secara nasional. Yang diukur apa? Yang diuji apa? Ya, satu, kelayakan kendaraannya, tempat garasinya, bagaimana, terus unit-unitnya bagaimana, udah sesuai nggak dengan aturan semua. Jadi yang dikomparkan dengan aturan, termasuk udah pakai GPS nggak? Nah, udah pakai nggak punya namanya kontrolnya, benar nggak? Nah, kami siapin semua. Nah, itu yang kami ikutin. Tahun berikutnya sebenarnya kami ikutin, tapi kami istilahnya terlambat untuk mendaftar, jadi kami didis. Okay. Nah, terus berikutnya kami juga mau ikut pandemi kalau nggak salah. Nah, tapi tahun ini kami ikutin. Nah, kami punya program terbaru dari MST sekarang bersama teman-teman di Scope adalah SMK, Sistem Manajemen Keselamatan. Dan kami saya sebagai pimpinan di MST itu komitmen. Bahwa kami harus melakukan ini. Karena menurut saya SMK itu sangat bagus program dari teman-teman di Sub. Itu akan mengurangi laka lantas. Nah, dengan sekarang yang kita lakukan seperti yang sekarang ini dilakukan oleh MST, itu udah sangat berkurang masalah laka lantasnya. Tadi Mas sudah jalan-jalan, udah kami sampaikan. Kenapa kami di MST itu selalu mengomongin uang? Karena mereka bukan hanya orang lain. Nah, prinsip kami yang kami tanamkan kepada seluruh keluarga besar MST bahwa mereka adalah saudara dan mitra kerja. Kenapa kita bilang nggak mengatakan mitra kerja dulu baru saudara, kan? Kami balik dengan kata pertama adalah saudara. Jadi siapapun yang bekerja di MST adalah saudara kita dulu. Baru kita jadikan mitra, Pak, setelah kita menjadikan mereka saudara. Nah, mitra artinya apa? Tidak boleh saling merugikan. Harus saling menguntungkan. Ya, supir-supir yang menguntungkan. Benar? Kita pun nggak boleh curang terhadap supir ini ataupun karyawan kita, benar nggak? Jadi hak dan kewajiban harus sama, benar nggak? Kita bilang. Makanya kita selalu ingatin mereka, ayo
bahasa Surabaya ojo makan balung koncoe, benar? Koncoe kerja setengah mati, kamu kok ongkang-ongkang ngerokok terus dapat gaji yang sama. Ini yang selalu saya tanamkan, jangan menjadi makan balung koncoe, benar? Ayo, kalau koncoe makan daging ya kita juga makan daging, benar? Nah, ojo kon sampai ngerokotin daging udah habis tulang pun udah mau makan, nanti sum-sumnya juga kamu sedot kan capek, benar? Itu yang saya selalu tanamkan sama teman-teman. Ayo, nah saya selalu juga setiap hari boleh katakan kalau ada kendala pun pasti saya akan memberi briefing pada teman-teman gitu. Dengan predikat juara 3 dari Kemenhub, ada benefit gak di mata customer semakin trustnya meningkat? Sebenarnya secara logika harusnya begitu. Tapi memang beda. Negara Republik Indonesia ini pengusaha aneh, benar nggak? Para pabrik itu tidak melihat itu, lihat harganya paling murah, benar nggak? Selamat itu kita kan bilang keselamatan nomor 1. Dia nomor yang keberapa? Yang penting harga nomor 1. Nah, ini yang tapi kita nggak boleh juga frustasi, benar? Karena setiap kita melihat kalau orang bule aja bisa bertahan dengan harga yang murah di Indonesia, kenapa kita nggak bisa, benar nggak? Makanya saya tanamkan yes I can itu, ya harus kami bisa, kita imbangin, benar? Caranya bagaimana? Ya efisiensi. Makanya seperti tadi Mas bilang kita ada 4 penyiapan divisi. Tracking nggak untung, tapi paling nggak custom clearing untung dong. Custom clearing nggak untung, pasti forwardingnya harus untung dong, kan gitu istilahnya. Ini nggak untung lagi project kargo yang kita cari, benar nggak? Nah, kan gitu Mas, benar. Ya, sekarang susah Mas kalau semua kita bisnis semua harus sisi untung semua, benar nggak? Pasti ada subsidi silang. Makanya kan istilah ada orang bilang belanja itu harus dibundling, benar nggak? Harus dibundling, benar. Kadang-kadang kan saya bilang, loh Pak, saya beli contoh kayak perusahaan A yang memakai mobil jasa kami banyak, satu bulan misalnya 600 mobil contohnya. Dia juga bilang, Pak saya nggak mau dong harga ecer yang orang pakai mobil Pak Lingga hanya satu bulan 10 dibanding saya 600 mobil, benar? Contoh, benar? Saya juga minta harga khusus dong. Masih sama dengan saya dengan teman-teman dari supplier apapun loh. Saya beli sekian dong, kasih harga khusus dong, benar? Nah, gitu loh. Itu contohnya Mas. Makanya kita kalau semua diberikan fasilitas yang enak, ya kita nggak bisa berkompetisi dengan sehat, benar nggak? Akhirnya kan pakai fasilitas dong, benar? Apalagi monopoli, benar nggak? Ya semua orang kalau monopoli juga pasti bisa berhasil, Mas, benar nggak? Makanya kita berkompetisi lah dengan sehat. Tapi tentu dari beberapa customer dari MST pasti ada yang tetap punya orientasi terhadap safety, kan? Semua rata-rata kami sampaikan. Jadi bukan permintaan mereka, tapi kita yang paling nggak mengkampanyekan keselamatan. Bukan hanya keselamatan barangmu sampai, kita bilang, termasuk juga unit kami harus sampai dengan selamat, benar nggak? Percuma barang ada sampai, mobil kita nyonyor semua, Pak. Nah, kita juga perlu diskusi lah. Semua kan istilahnya saya bilang, tidak ada yang kalah menang, tapi menang-menang, Mas. Nah, kita sampaikan, contoh ada pabrik yang proses pemuatannya membahayakan. Kita sampaikan, ini bahaya loh, benar nggak? Kita dirugikan, mobil kita akhirnya gelondor, nabrak, benar nggak? Kita sampaikan, Mas. Akhirnya, ya mereka tetap bilang, oke, kita akan memperbaiki safety kita juga. Tolong juga masalah kan, kita bilang pasti ada sesuatu kompensasi untuk masalah harga dong, benar nggak? Nah, mereka tetap bilang kalau harga, no issue. Gitu aja, benar nggak? Kami minta tolong, ya paling nggak sama-sama lah. Makanya kami jujur sebagai pengusaha truk ini kan jujur sebagai sebagai fasilitas saja, Mas. Kalau kita bicara mau jadi untung untuk bisnis tracking ini paling sulit, Mas. Makanya saya bilang aneh kalau ada perusahaan-perusahaan yang bisa go public ya di bidang tracking, itu aneh nilai sahamnya kalau ada orang mau beli kan bagi saya sesuatu yang tanda petik ya, benar. Kalau nggak digoreng kan susah, Pak. Siapa mau bisnis tracking ini penuh dengan resiko, benar? Nggak jelas semua, Pak. Dan harganya nggak ada yang bagus, Mas. Kalau semuanya ada, semua orang akan masuk ke dalam perusahaan itu, Mas. Benar nggak? Contoh, Mas punya harga bagus di perusahaan Mas ini. Saya tahu, saya masuk. Besok Mas Udin juga akan dengar, pasti akan banding harga, Mas. Akhirnya harga juga menjadi jelek. Itu udah iklim berkompetisi, Mas. Nah, kalau ada perusahaan yang sampai IPO, yang tadi Mas tanya, tawar ke kita pingin, Mas. Benar nggak? Tapi kan yang apakah logikanya Mas sendiri sebagai orang awam mau beli sahamnya tracking? Coba. Pasti mikirnya 1000 kali dibandingin Mas beli punya Telkom kan, udah pasti Blue, bener nggak? Udah pasti jamin, bener nggak? Siapa sih nggak pakai HP, bener nggak? Terus bicara, bener nggak? Sampai beli, bener. Nah, tracking resikonya banyak, Pak. Nah, gitu, Mas. Nah, terkait safety ini kan mindset dari beberapa perusahaan terakhir masih melihat safety ini bagian dari cost yang sensitif, Pak, menambah cost. Apakah sebenarnya mahal nggak, Pak, untuk pemenuhan safety ini? Setuju, kalau bilang mahal pasti mahal, Pak. Setiap cost itu kan pasti ada nilainya, Mas. Bener nggak? Nah, apalagi sesuatu yang safety, bener. Kalau dia harus ikutin aturan semua memang mahal. Tapi itu kewajiban kami, Pak, pengusaha truk, bener. Nggak ada lagi alasan safety itu nomor 2. Makanya kalau Bapak bicara
biarpun kehendak Allah yang terjadi, takdir, itu salah besar, Pak. Kan banyak orang bilang, wes biarlah lah. Yang penting kalau memang Tuhan mau bicara, kadang-kadang kan ada pemikiran yang sangat sempit ya. Saya udah berusaha gini, namanya takdir, mau bilang, oh pemana, wes kecelakaan. Wes babano sekalian, bener nggak? Nah, menurut saya takdir itu 0,000 sekian persen, bener nggak? Seolah menyalahkan kehendak Allah, bener nggak? Sebenarnya tidak. Semua itu mulai dengan kelalaian kita, bener nggak? Makanya kan teman-teman polisi selalu menyampaikan kalau Bapak lihat pelang-pelang di jalan itu nggak, kecelakaan terjadi karena pelanggaran, bener nggak? Pasti terjadi karena pelanggaran, bener nggak? Ada satu yang dilanggar, bener nggak? Makanya terjadi kecelakaan. Contoh, ban yang udah nggak layak, bener nggak? Dihitung ban trailer kan 22 biji, kalau satu aja nggak, kenapa? Wes babano, bener nggak? Pada waktu jalan meledak ada sepeda motor sini, nah akhirnya apa? Jadi korban dong, sepeda motornya, bener nggak? Nah, padahal udah kelihatan kan bannya harus diganti, tapi nggak dilakukan. Ya, terkait efisiensi ini kan sekarang lagi tren untuk digitalisasi, Pak. Tentu dari bisnis proses dari MST kan sudah mulai bertahap untuk digital, Pak. Mungkin bisa dikasih gambaran. Ya, jadi kami memang mungkin salah satu manajemen paling ribet lah dikatakan, sampai dikatakan para pengurus saya adalah di MST, Mas. Karena begitu banyak sistem yang kita pakai, Mas. Selain udah digital semua, contoh waktu checklist tadi kan Mas tadi saya bilang ada checkpoint kan, checklist itu sampai mereka harus secara digital memasukkan checklistnya, dan juga ada di cover dengan video dokumentasi oleh Pak Sapam, benar. Tujuan kita tidak ada dusta di antara kita, benar. Semua bisa dipertanggungjawabkan, benar. Secara digitalnya, secara dokumentasinya, bla blanya semua bisa. Makanya agak sedikit ribet, benar. Tujuan dari apa? Kita tidak sampai merugikan perusahaan. Artinya kan banyak hal seperti perusahaan transportasi yang lain, bosnya kan nggak pernah mau tahu. Apa kata istilah pegawai aja, padahal banyak kehilangan-kehilangan yang nggak bisa dipertanggungjawabin. Nah, di kami, setiap kehilangan pentil roda aja kami tahu. Gitu loh. Baut roda satu pun kami tahu, benar nggak? Itu loh. Tujuannya itulah bagusnya dengan adanya digitalisasi seperti dalam GPS. Benar. Dulu kita nggak punya GPS, setiap ada supir kita telepon, Mas sampai di mana? Padahal perjalanannya dia harus ke Malang, benar nggak? Ya tahu benar nggak? Dia masih tidur di Jombang, tapi dia ngomong, udah Pak, udah dekat di Purwosari Pak. Nah, ketahuan kan bohong. Sekarang dengan sistem digital semua kan terlihat semua. Tinggal kita masuk ke dalam sistem GPS, kita kelihatan posisinya di mana, benar nggak? Tinggal kita telepon, Mas, sampai kok suwe di Purwodadi itu ngapain, benar nggak? Ayo budalo cepat ditunggu. Nah, benar, keuntungannya di situ. Begitu juga dengan data-data. Dulu sebelum ada sistem digital, kita secara manual kan, memang tetap kita buat manual. Tapi akhirnya kita mencari sesuatu, contoh L1234. Saya ingin tahu data-datanya, dia ganti ban tanggal berapa. Wih, buka bukunya, Pak. Sekarang dengan sistem digital itu, tinggal buka, panggil dia, panggil kata ban ganti, langsung keluar tanggal sekian. Nah, berurutan, Mas. Belum benar-benar efisien kalau sistem dengan digital. Termasuk mungkin mempermudah interaksi dengan customer ya, Pak? Dan transaksi misalnya. Memang kalau transaksi dengan customer kita kan bisa, kita juga contoh seperti Mas Udin itu sebagai customer saya, benar nggak? Saya sampaikan, Mas, Anda ingin tahu posisi mobil yang membawa barang Anda, tinggal Anda klik ini, saya kasih password, benar nggak? Contoh, benar nggak? Nah, tapi sejauh ini jarang, Pak, pabrik itu sampai bertanya kayak itu. Yang penting bagi kita untuk jaga-jaga, benar nggak? Nah, makanya kami sampaikan juga kepada vendor-vendor kami yang membantu kami ini membuat dari apa asemsi supir itu kan udah digital semua, benar? Asemsi karyawan juga, tolong jangan sampai down, benar nggak? Sistem benar. Akhirnya dampaknya itu merugikan kita, benar nggak? Tolong dirawat, benar nggak? Gitu loh. Nah, harapan kami, karena seperti kami dengan GPS, kami sampaikan barang yang dibuat itu lebih mahal daripada tracking kita, Pak. Tracking kita nggak mungkin dicuri, istilah, benar nggak? Pasti barangnya yang hilang. Makanya kita butuh cepat, apalagi mendekati puasa ini. Saya udah sampaikan kepada deputi saya, Mas Agung, tolong sering-sering melihat GPS, benar. Kita takut, Pak. Biasa kayak gini bukan kita menuduh saudara muslim itu tanda petik bagaimana, enggak. Karena rawan, karena kebutuhan orang mau lebaran itu biasa tinggi. Kebutuhannya itu loh, untuk pamernya itu loh tinggi, benar nggak? Nah, kita mencegah hal itu biar nggak terjadi. Makanya saya sering melihat mengingatin teman-teman sering kontrol GPS ya. Jadi untuk digital itu kami sangat setuju, dan kami lakukan semua dari checklist, asemsi, sampai pembayaran uang sangu supir pelajaran udah kita minta e-money. Jadi semua tabel itu kita udah masukin dalam sistem. Contoh Pak Udin mau ambil order, langsung udah tinggal tanda tangan aja secara manual, benar? Belum tanda tangan secara digital, benar? Nanti uangnya kita transfer
ke rekeningnya, benar nggak? Nah, di situ rekeningnya dia, contoh saya pakai Mandiri, MST, QQ, Pak Udin, benar nggak? Pak Udin cuma bisa ambil uang itu aja, benar nggak? Nah, uang itu cuma hanya itu aja, berupa debitnya, benar nggak? Nah, soalnya kalau uangnya Pak Udin nabung di situ kita melarang, karena apa? Suatu saat ini e-money-nya ini hilang, uangnya Pak Udin juga langsung hilang. Ini sebagai transit aja uang ini, gitu loh. Ya. Yang saya lihat dari daftar klien dari MST kan banyak nama-nama besar Pak, kayak Ciwi Kimia, Wings Group, dan Miwon. Untuk mereka bisa puas atau loyal terhadap MST, apa yang dilakukan? Satu, memang kita memberikan, kita kan kalau masalah harga nggak ada negosiasi, benar nggak? Mereka yang menentukan harga, perusahaan besar cuma kita iyain, benar. Nah, tingkat kepuasan mereka adalah servis saja. Oke. Nah, sejauh ini kita selalu mulai dari rekrutmen supir. Makanya saya sampaikan pada supir, kalian adalah ujung tombak saya, benar. Yang dilihat bukan Pak Lingganya, lihat kalian yang setiap hari, benar. Berhadapan dengan kalian, karena tolong kalian berpakaian rapi, benar. Terus kedua, tutur katanya juga yang sopan. Kecepatan Anda mencapai tujuan, benar. Contoh, kita bilang Ciwi Kimia hanya harus sampai 2 jam. Kita harus patokan 2 jam udah harus sampai kamu ke pabrik. Karena begitu kamu terlambat, yang terjadi apa? Antrian dia udah bayar kuli, bener nggak? Kuli ini kan udah dibayar di depan, Mas, bener nggak? Dia nggak kerja, tambah senang kulinya, bener nggak? Nah, kita nggak boleh terlambat. Nah, gitu, Mas. Kedua, dengan perusahaan-perusahaan yang cukup besar, kita banyak sekali perusahaan cukup besar seperti tadi juga dikatakan Tria Sentosa, bener nggak? Terus juga banyak Wing itu juga kerjaan kita, bener nggak? Terus juga grup dari Blitar untuk RMI juga kita tanganin semua, raw sugarnya itu banyak sekali, Mas, kita. Makanya kita bisa mencapai 3.000 kontainer ritasinya, benar? Gitu, Mas. Artinya di era perang tarif ini sebuah perusahaan truk nggak punya nilai lebih tersendiri gitu, Pak? Setuju. Nilai tersendiri itu dalam arti memang kita bersaing, ada bukan banting harga aja, Mas. Kalau harga udah ditentukan oleh si pabrik, benar? Kita harus adu servis ya, kelayakan mobilnya. Jangan sampai mereka juga membawa isunya, contoh gini, membawa kontainer Ciwi Kimia, contoh, Mas, seperti Anda bilang, tiba-tiba mobil kita mogok, bener nggak? Orang sorotin, ada pers bilang, ini mobilnya Ciwi, kan dampaknya juga karena Ciwi Kimia, bener nggak? Nah, kita berusaha, kalau seandainya tadi terjadi, Mas, nanti kan kita punya tim sourcing. Kita punya tim sourcing sangat diakui, sangat cepat, Mas. Begitu ada cepat, kita langsung selesaikan. Nah, biar tidak memberikan kemacetan pada orang lain. Prinsip MST tidak mau merugikan orang lain, Mas. Gitu, Mas. Kita sangat peduli hal itu. Kita care. Baik, terakhir, Pak. Mungkin bisa dipertegas lagi target dan rencana bisnis dari MST ke depan apa saja, Pak? Ya, target kita memang ke depan kami harus punya depo, benar nggak? Kami harus punya juga pengembangan untuk Jawa Tengah yang mungkin unitnya akan lebih banyak daripada yang ada di Surabaya. Nah, kita juga minta support teman-teman untuk mendoain kami juga akan bekerja dengan keras, benar, untuk mencapai apa yang kami inginkan. Nah, juga kebetulan anak-anak saya ini kan sudah semakin mencintai pekerjaan di MST. Saya bersyukur bahwa mereka mau terlibat, benar. Nah, mereka semua sudah mulai dari generasi. Benar, udah mulai dari, jadi boleh katakan anak saya yang paling kecil 17 tahun udah jadi direktur marketing. Bayangin, sebelum dia udah punya KTP, langsung kita angkat. Tujuan kami bukan apa? Biar dia tidak kerja di orang lain. Dengan kita memberikan dia saham di MST, dia paling minimal ada gaji dan saham. Kalau hanya kita kasih gaji, dia bisa lepas, Pas. Karena dia merasa dia belum tentu dia punya milik ini. Bisa aja bapaknya terus yang benar, yang punya benar. Saya jadi pekerja kan, benar. Kecuali bapak saya mati baru. Nah, tapi kita udah katakan kamu punya saham di sini, benar. Jadi kami memberikan saham yang rata, benar. Jadi sama-sama bekerja. Nah, gitu. Jadi itu membuat kita semakin lebih tenang bahwa anak-anak, kan banyak orang tuh stresnya apa? Pakai profesional. Lu anaknya nggak mau peduli semua, benar nggak? Nah, kita bersyukur di MST anak-anak saya peduli, mau terlibat. Nah, makanya saya nanti Agustus ini menjemput anak saya selesai S1-nya untuk saya ajak pulang. Yang sebagai direktur marketing yang paling muda. 17 tahun udah jadi direktur marketing. Dan dia bekerja, bukan hanya jabatan tok. Bekerja di mana? Biarpun dia kuliah di Inggris, dia tetap kirim. Dokumennya apa? Benar? Yang mau buat sistem-sistem digital itu kebanyakan dia. Nah, gitu, Mas. Jadi transformasi digital itu dari anak saya, benar, udah gitu loh. Karena mereka bilang kalau sekarang saya diberikan kesempatan, tolong juga orang tua juga berikan kesempatan sama, benar nggak? Gitu. Betul. Baik, terima kasih Pak Lingga atas waktunya. Sukses. Terima kasih teman-teman dari
Transgo ini benar nggak yang udah sampai ke tempat garasi kami. Kami juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas apapun, saya mohon maaf sebagai mewakili Direktur PT Mega Samudra Utama. Nah, harapan kami selalu bisa bekerja sama dengan pers, dengan siapapun, silakan kita selalu bersama-sama. Terima kasih, selamat siang. Ya, sukses terus. Sukses selalu juga untuk Anda semua.